Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para NN profesional semua dalam live Instagram Nina Nugroho Solutions di program Nina Nugroho Solutions, di live Instagram Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions, gitu ya Mbak ya, yang benar ya. Baik, sore hari ini kita sudah sampai di episode ke-113. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Episode 1 kita mulai di bulan Februari, April 2020, kemudian sekarang ini sudah menjelang 2021 di awal tahun, masuk di episode ke-113, menghadirkan narasumber yang pastinya keren-keren, yang bisa menjawab dan menjadi solusi bagi para perempuan muslimah multiperan agar mendapatkan informasi dan juga solusi dari banyak hal yang menjadi kegelisahan para perempuan profesional di Indonesia. Oke, sore hari ini sebelum saya menginformasikan siapa yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol santai di sorenan mendung ini, izinkan saya menyampaikan busana sore hari ini yang saya kenakan, koleksi terbaru dari Essensia by Nina Nugroho. Apa sih Essensia by Nina Nugroho? Essensia by Nina Nugroho adalah busana muslimah yang digunakan untuk keperluan teman-teman semua para NN profesional selain ke kantor. Desainnya simpel-simpel sekali, warnanya juga menggunakan warna-warna yang earth color dengan size yang pastinya beragam. Ada semua. Ini ada manset seperti biasa untuk memudahkan para NN profesional semua berwudu. Kemudian ini juga ada resleting bagian depannya untuk busui friendly. Dan pastinya bahannya juga nyaman banget dipakai jalan-jalan atau ke supermarket atau kemanapun tujuan teman-teman selain bekerja. Silakan cek koleksinya Essensia by Nina Nugroho di Instagramnya Nina Nugroho Store atau di Instagramnya Essensia by Nina Nugroho. Di sana kategorinya banyak sekali. Ada hijab, ada ninja, ada personal care untuk menemani hari-hari para NN profesional semua agar senantiasa sehat. Kemudian juga ada berbagai koleksi busana dari shirt, tunik, dress juga ada. Sama seperti Nina Nugroho, tapi Essensia Nina Nugroho mengedepankan esensi dari berbusana agar supaya keseharian kita selain bekerja bisa tampil nyaman dan pastinya elegan gitu. Baik, sore hari ini di episode 113 di Jumat 14 Januari 2022 kita akan ditemani ngobrol oleh seorang yang luar biasa, yaitu Mbak Sinta Ridwan. Siapakah beliau? Mbak Sinta Ridwan ini adalah seorang penulis, peneliti, filolog, mahasiswi S3 Arkeologi, dan pendiri Aksakun. Nah, keren banget ya. Kenapa sih kita ngobrol dengan beliaunya? Karena sesuai dengan tema kita sore hari ini, cerita perempuan di balik aksara kuna. Nah, Mbak Sinta nanti bisa ngobrol-ngobrol sama kita nih tentang apa sih aksara kuna, apa sih mungkin ya perbedaan antara filologi dan arkeologi dan segala macamnya. Kita bisa tanyakan juga kepada beliau secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang Mbak ketik di kolom komentar, karena nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaan terbaik. Nanti akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store dan diumumkan di akhir live Instagram kita. Oke, sebelum saya menyampaikan sosok luar biasa sore hari ini, izinkan saya untuk mempin tema kita sore hari ini, cerita perempuan. Nih ya, di balik aksara kuna. Baik, aksara kuna. Nah, oke. Silakan ya kalau yang nanti tanya temanya apa, sudah saya pin di sini supaya nanti bisa dibaca-baca. Ya, terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah bergabung sore hari ini. Oke, kita akan ngobrol dengan Mbak Sinta Ridwan. Beliau penulis, peneliti, filolog, mahasiswa S3 Arkeologi, dan pendiri Aksakun ini. Pendidikannya adalah beliau pernah mengenyam program magister jurusan filologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung di 2011. Kemudian program magister jurusan arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia 2019.
Beliau juga sedang mengenyam pendidikan program doktoral jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan program joint doktoral jurusan Filologi Universitas Pajajaran dan jurusan Etnolinguistik Universitas La Rochelle 2021 2016 sampai 2021 nih. Beliau adalah seorang periset di R&D Ananta Rupa Studios, kemudian kontributor cerita rempahbarus.org, periset dan penulis film dokumenter Candi Borobudur, nih kerjasama Ananta Rupa Studio, VC8, dan Dirjen Kebudayaan, kemudian founder Aksakun. Achievement-nya juga keren sekali, 40 seniman dan budayawan perwakilan Dirjen Kebudayaan berbincang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian 9 perempuan Indonesia menginspirasi program Indonesia Kaya dan visi NEMA bertajuk Paras Cantik di episode kelima. Bukunya juga banyak banget nih para non profesional semua. Berteman dengan Kematian, Catatan Gadis Lupus 2010, Secangkir Bintang, dokumentasi puisi 2006 sampai 2009, kemudian Perempuan Berkepang Kenangan, kumpulan cerpen di 2017. Filmnya juga nih ada video film pendek Melarung Banyu Kidungan 2020, Fragmen Carita Aksara di Jawa Barat 2020, Hayati Laku dan Ingatan 2020. Keren banget ya, aduh Masya Allah. Luar biasa, seneng deh saya ngobrol-ngobrol dengan beliaunya di sore hari ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, yuk kita undang beliaunya untuk sama-sama ngobrol bersama kita. Soalnya apa yang sudah saya pin di kolom komentar, cerita perempuan di balik aksara kuna. Silakan ya kalau ada pertanyaan seputar tema. Halo. Halo Mbak. Selamat sore. Aduh, kita sudah berubah kostum. Oke. Mbak Sinta, tadi aku udah ngejelasin sosoknya nih, experience-nya, terus pendidikannya, juga achievement-nya luar biasa sekali di bidang filologi nih ya. Boleh dong Mbak Sinta sambil say hello sama para profesional semua yang bergabung bersama kita sore hari ini. Mau dong kenalan sama filologi, ini ilmu apa? Makhluk dari mana? Iya. Selamat sore semuanya. Halo Mbak Nina. Saya Sinta. Di sini saya ingin memperkenalkan filologi dulu. Filologi itu masuknya di sastra, di kajian sastra kuna. Itu kerjaannya adalah menerjemahkan dan mengkaji manuskrip-manuskrip kuna. Nah, manuskrip kuna itu ibaratnya kayak buku-buku kuno yang ditulis oleh aksara kuna, bahasa daerah, bahasa-bahasa kuna gitu. Rentang usianya atau rentang umurnya minimal 50 tahun dari sekarang. Gitu, Mbak. Dan isi dari manuskrip Yang tua umur berapa nih, Mbak? yang paling tua itu yang udah ditemukan atau dijadikan bahan sejarah itu sekitar 1300-an. Karena manuskrip ini ibaratnya manuskrip ini kan bahannya dari bahan-bahan alami, dari daun, dari batang pohon, dan dia tuh nggak bisa bertahan lama. Jadi banyak banget manuskrip-manuskrip yang udah hancur gitu. Oke. Jadi itu ya para non profesional semua tuh filologi ini penting sekali sih sebenarnya ya, karena kita kan besarnya kita sekarang karena sejarah di masa lalu gitu ya, dan gimana kita bisa mengetahui masa lalu karena kita tidak bisa berada di masa itu, jadi mempelajarinya melalui manuskrip dan aksara kuna nih yang luar biasa, bahasanya itu ada banyak banget ya ternyata ya Mbak, nggak cuma keluar gitu aja, tapi punya bahasanya sendiri-sendiri. Ada berapa bahasa sih Mbak? Kalau bahasa tuh ada ratusan. Kalau aksaranya tuh hampir sekitar 40-an kalau yang kedata sama Aksakun. 40-an. Itu dari beberapa zaman, mulai dari zaman yang baru ditemukan ya, maksudnya yang paling tua itu sekitar abad keempat sampai dengan abad kelima gitu.
Dan itu ditulisnya di batu-batuan yang disebut prasasti. Keren banget ya. Bisa bacanya kalau saya ngeliat. Nah, itu ceritanya seru sih. Jadi waktu dulu kuliah, kan dulu S1-nya sastra Inggris. Dan di sastra Inggris kan mempelajari novel-novel karya sastra dari Inggris gitu. Nah, ketika memutuskan untuk lanjut kuliah, tadinya mau ngambil filsafat, tapi ternyata nggak ada di kampus yang pertama, di Unpad itu. Nah, akhirnya mencari-cari jurusan yang ada sastra, ada budaya, ada sejarah, ternyata tiba-tiba ada tuh filologi. Nah, Sinda juga baru tahu itu tahun 2008. Jadi ketika dulu kan internet belum sekencang atau secanggih sekarang ya untuk nyari-nyari tahu filologi apa gitu. Nah, akhirnya nanya-nanya filologi apaan sih ke teman-teman yang teman-teman sejarah, teman-teman sastra gitu. Ada penyair juga. Akhirnya filolog itu yang disebut Nietzsche. Nietzsche itu filsafat dari Jerman. Dia dia kaji S1, S2 dan dosen di Jerman itu tentang filologi. Nah, filologinya tentang Persia kuno. Nah, Persia itu dan itu menarik banget ketika baca karya-karyanya Nietzsche itu, akhirnya tertarik dia masuk ke filologi. Nah, pas masuk ke filologi itu wah jatuh cinta banget. Dan ternyata itu Sinta hampir mau di drop out gara-gara dianggap basicnya nggak punya. Jadi sama ada beberapa profesor yang pengen Sinta dikeluarin karena mengganggu stabilitas. Padahal cuma 4 orang loh sekelas. Cuma 4 orang. Terus akhirnya tapi ada beberapa profesor yang kalau kamu beneran mau belajar atau pengen terjun ke dunia filologi, ke dunia manuskrip kuno, itu minimal harus bisa 3 aksara dulu dalam 3 bulan. Jadi dikasih challenge gitu, 3 bulan, 3 aksara kuna, 3 bahasa kuna. Nah, kita kan sebagai orang Cirebon kan lumayan nih punya modal Jawa dan Sunda ya. Jadi udah dapet tuh. Terus dari kecil kan udah diajarin aksara Arab kan, baca-baca Al-Quran udah dilatih. Jadi lumayan bisa cepet sih waktu itu. Akhirnya bisa nyelesain di situ. Wah itu. Jadi modal banget sih sebenarnya itu Mbak. Bisa aksara dan bisa bahasa itu. Jadi kayak ibaratnya itu kayak kunci untuk ngebuka masa lalu ya di aksara. Nah, nih para non profesional semua yang merasa belajar bahasa asing itu sudah challenging. Ini bahasa asing di masa lalu lagi kan yang aduh beda banget ya, huruf-hurufnya aja juga beda banget gitu. Kalau saya dulu belajar tuh kan yang Hana Caraka Data Sawala Maga Batanga pada jayanya gitu. Itu hanya salah satu aja ya, ternyata masih yang terdeteksi ada 40 jenis tulisan aksara kuna ya yang berbeda-beda. Wow, luar biasa. Tapi ada kamusnya? Ada kan kamusnya? Kamusnya lupa. Kalau kamus bahasa ada beberapa, tapi kalau rumusan aksara juga ada beberapa, tapi itu yang dibikin oleh peneliti-peneliti Belanda tahun 1800-an. Jadi sebenarnya kurang kita ini PR berat sih, maksudnya itu salah satu cita-cita banget mau bikin kayak kamus-kamus dengan kemasan kekinian gitu Mbak, biar anak-anak muda tuh tertarik gitu. Kenapa filologi ini penting nih Mbak, atau membuka kunci sejarah ini penting menurut Mbak Sinta? Iya, jadi ada ini kalimat sering banget Sinta bawa-bawa kemana-mana. Waktu nerima penghargaan Kick Andy Young Heroes juga Sinta sebut di kalimat pertama gitu. Jadi tan hana nguni tan hana mangke aya mabaheula teu aya baheula apa gimana tuh bahasa Indonesianya aja deh. Aya baheula bahasa Indonesia itu ibaratnya kalau nggak ada masa lalu tuh nggak akan ada sekarang sama nggak akan ada masa depan gitu. Nah, salah satu ilmu-ilmu yang mengkaji masa lalu itu kan hanya ada di sejarah, kemudian di arkeologi, kemudian, nah salah satu unsur yang paling penting juga filologi. Nah, kenapa harus belajar masa lalu? Jadi sebenarnya si quotes ini, kalimat ini itu ada di manuskrip Sunda Kuna. Itu 1500-an ditulisnya dan memakai aksara Sunda Kuna.
Dan itu kayak ngasih kita bukan peringatan apa ya Mbak ya, kesadaran gitu kalau kita yang ada sekarang tuh karena ada masa lalu gitu. Ibaratnya kita dilahirkan oleh orang tua. Nah, orang tua punya orang tua lagi, kakek, nenek, terus juga buyut dan sebagainya. Itu aja untuk diri kita sendiri aja tuh punya masa lalu sendiri gitu. Pun ketika kita mau nelusurin trah atau nenek moyang kita juga kan kadang-kadang terbatas tuh Mbak. Jadi kesadaran untuk mengulik masa lalu dirinya sendiri aja, identitas dirinya sendiri aja kadang-kadang kecil banget kesadaran untuk itu. Nah, apalagi untuk mikirin sebuah sejarah masa lalu, cerita masa lalu sebuah bangsa gitu, Indonesia itu ya cuman beberapa orang yang mau melakukan itu. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting banget untuk kita pelajari. Kayak misalnya gini Mbak, kayak pandemi, waktu pandemi kemarin 2 tahun yang lalu itu, ketika ternyata ada loh 100 tahun yang lalu itu pandemi pernah terjadi juga, jadi kita pernah merasakan atau mengalami fase-fase di mana ada penyakit yang merajalela gitu, dan banyak banget kematian di situ. Nah, kita bisa belajar tuh dari situ juga gitu Mbak. Iya, berarti penting banget ya sebenarnya. Tapi sayangnya apa ya, kesadarannya ini belum terbangun. Nah, nanti ini PR kita bersama nih Mbak. Yuk kita sulut kesadaran teman-teman semuanya nih untuk apa namanya, lebih sadarlah tentang sejarah, karena tanpa lalu tidak ada masa kini, masa sekarang ya, dan tidak ada masa depan. Keren banget sih ini. Oke Mbak, sebenarnya seberapa kaya sih Indonesia akan manuskrip dan artefak bertulis ini? Ada berapa banyak jenis huruf yang Mbak Sinta pahami nih? Iya, sebenarnya kalau melihat daerah beberapa daerah di Indonesia, sebenarnya nggak semuanya punya aksara kuna. Tapi kalau bahasa daerah semuanya punya, dan itu hampir 700-800-an bahasa daerah. Tapi itu agak terancam ya, karena kalau bahasa kan diturunkannya tuh secara lisan gitu, secara tutur lisan. Nah, kalau misalkan orang-orang tua yang masih menggunakan bahasa itu udah nggak ada, si bahasa juga ikut nggak ada. Nah, berbeda dengan aksara atau tradisi tulisan yang terdokumentasi di manuskrip atau di prasasti. Nah, tadi kesebut tuh Mbak, perbedaannya filologi sama arkeologi apa sih gitu. Di arkeologi tuh ada satu keilmuan sendiri juga, itu namanya epigrafi. Jadi epigrafi ini ilmu yang mempelajari tulisan-tulisan di benda-benda keras. Jadi kayak batu-batu gitu, kayu dan sebagainya. Nah, kalau filologi di benda-benda yang tidak keras. Jadi kayak daun-daun, batang pohon gitu. Nah, ketika Sinta tertarik banget mengulik aksara, pengen menyentuh yang ada di batu-batu, itu kalau cuman ilmunya filologi kurang nggak cukup gitu loh Mbak. Jadi Sinta kuliah lagi di arkeologi untuk bisa menyentuh batu-batu gitu Mbak. Nah, kalau untuk peninggalan batu-batuan yang bertulis itu rate-nya antara abad ke-4 sampai abad ke-16-an. Pun kalau misalkan abad 17 ada, mungkin itu dengan aksara-aksara yang muncul di abad ke-17, 18-an. Itu baru hitungannya. Nah, setelah peralihan media tulis, itu dari batu ke... Sebenarnya ini sejaman, cuman karena yang manuskrip-manuskrip itu nggak tahan lama, jadi mereka rusak dan hilang gitu. Jadi kalau batu kan lebih bertahan nih ya. Nah, jadi ketika kita menelusuri manuskrip-manuskrip yang sebelum abad ke-10, itu kita agak kesusahan tuh Mbak. Jadi memaksimalkan batu-batuan yang bertulis. Jadi data-data sejarahnya lebih memaksimalkan yang prasasti-prasasti. Nah, kalau manuskrip itu mulai adanya sekitar tadi udah disebut yang paling tua abad ke-13, itu ada di masanya Majapahit, kemudian juga ada Carita Parahyangan, ada di daerah Ciamis gitu ditemukannya. Kemudian ada juga di Lampung, itu Tunjung Tanah namanya, tentang peraturan-peraturan dan adat istiadat di antara Sumatera Selatan aja deh kalau mau disebut. Jadi gitu Mbak, aksaranya sendiri tuh ada banyak banget di Sumatera aja yang sebelum menggunakan aksara Jawi, aksara Arab yang dengan bahasa Melayu baru, itu ada aksara-aksara
Lampung, Bengkulu, Jambi, dan itu beda-beda banget. Batak itu juga ada 5 varian. Nah sebelum itu juga air punya mata batu. Wah oke. Wah ada yang nulis puisi di situ. Oke. Sebelum oke. Sebelum itu dari Cirebon nih, dari Kanoman itu Kang Cepi. Oh, Masya Allah. Iya, itu kenalin tuh sesama orang Cirebon. Nanti kita main, Nina, Kang Cepi nanti mau diajak Mbak Sinta main ke sana. Iya tuh harus kenalan. Terus sebelum ada aksara-aksara tadi tuh ada juga Mbak aksara Sumatera Kuna disebutnya. Nah belum ngomongin Jawa. Jawa sendiri juga ada beberapa varian aksara, terus Bali, banyak banget ya Mbak, sekitar 40 aksara gitu. Keren banget ya, luar biasa. Nih Mbak, dalam perjalanan melakukan penelitian selama ini ada hal-hal menarik nggak yang Mbak Sita temukan? Mungkin yang mengejutkan gitu, yang semula tidak pernah terpikir oleh orang yang hidup di zaman modern sekarang. Atau mungkin juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari atau peringatan atau apa ya dari orang-orang masa lalu yang dituliskan melalui manuskrip kuna kepada kita yang hidup di zaman sekarang nih Mbak. Hal-hal menarik seputar itu pernah ditemukan nggak Mbak? Wah, ini menarik banget sih Mbak pertanyaannya karena semua hal tuh sangat menarik gitu. Jadi di dalam manuskrip tuh ibaratnya kayak Mbak Nina pergi ke toko buku atau ke perpustakaan, masuk ke ruangan, terus pilihannya tuh ada rak-rak kedokteran, ada rak hukum, ada novel, ada sejarah, terus juga ada ekonomi. Nah, manuskrip juga isinya sama Mbak. Jadi ada tentang pengobatan, ada tentang hukum, ada tentang magic, ada tentang sastra juga. Jadi banyak banget hal menarik. Tapi karena Sinta tertarik dengan hubungan manusia dengan alam, jadi Sinta tertarik mengkaji tentang tanaman-tanaman di masa lalu. Jadi misalnya fungsinya sebagai obat-obatan, terus juga fungsinya sebagai keseimbangan alam juga. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam. Nah, sekarang tuh kan kalau menarik ya ke zaman sekarang tuh kan hubungan manusia dengan alam tuh agak jauh tuh Mbak. Jadi ketika kita mengeksploitasi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian, kadang-kadang suka lupa berterima kasih, bersyukur gitu loh Mbak. Dan itu ada banyak data-data atau dari manuskrip atau dari prasasti tentang bagaimana sih atau pohon-pohon apa aja sih yang tumbuh pada masa itu. Misalnya duren ternyata udah ada di relief Candi Borobudur gitu. Terus juga kayak sukun Mbak tahu Mbak? Iya, itu ada di Candi Borobudur. Iya, terus juga padi, terus juga apalagi ya Tanjung, bambu, tebu bahkan tebu loh Mbak. Tebu yang katanya ini soal tebu tuh yang katanya dibawa sama kolonial itu ternyata udah ada di Candi Borobudur gitu, tebu, jagung gitu. Dan itu menarik banget buat Sinta. Dan ketika tradisinya itu masih ada di petani atau di nelayan sekarang, itu bagaimana mereka memperlakukan tanah-tanah sebagai sorry Mbak. Dunia sorry. Ini dari tadi miring ternyata jatuh. Sorry Mbak. Maaf ya teman-teman. Aduh, ketahuan deh mejanya berantakan. Jadi malu. Ya Mbak. Ini karena lagi Candi Borobudur. Iya nih, waduh, gawat juga deh. Suka gitu tuh. Iya Mbak, tadi nyampe mana ya? Oh ya, soal tradisi. Iya, jadi menarik banget Mbak, banyak banget tradisi kayak di film Melarung Banyu Kidungan itu tradisi di pesisir Cirebon dan Indramayu. Jadi itu bagaimana nelayan-nelayan itu berterima kasih kepada pencipta, tapi medianya lewat laut gitu. Dan mereka tuh pagi-pagi seserahan atau kayak memberi laut itu kepala kerbau, terus juga tapi sambil berdoa kepada sang pencipta gitu. Nah sepulangnya itu mereka disambut sama pagelaran wayang kulit purwa. Itu isi lakonnya tentang mitologi asal usul hewan dan tumbuhan pangan, Dewi Sri dan Buduk Basuh. Jadi
mereka kayak merayakan selebrasi gitu tentang penciptaan yang menghidupi kita gitu Mbak. Jadi kayak terima kasih kepada yang telah menghidupi, ya tentu saja kepada Sang Pencipta gitu, kepada Tuhan. Tapi medianya tuh lewat cerita-cerita mitos-mitos ini Mbak. Nah itu sih yang menurut aku menarik banget. Iya, keren banget sih Mbak. Nah ini juga apa namanya? Aku juga jadi penasaran nih Mbak, tadi jelas kita pernah ngobrol-ngobrol ya tentang perempuan-perempuan yang ada di masa lalu yang ternyata sangat luar biasa gitu. Ini kenapa saya tertarik ngobrolin ini nih Mbak? Ini kan Nina Nugroho ini kan lagi apa ya melakukan satu gerakan bersama untuk perempuan-perempuan Indonesia supaya bagaimana sih perempuan Indonesia tuh terlejitkan keberdayaannya. Nah, ini juga ternyata gitu kan, ini di masa kini, di masa lalu juga ternyata banyak banget ya perempuan-perempuan hebat yang luar biasa, yang itu bisa kita perempuan sekarang jadikan inspirasi dan rujuk apa kerennya gitu mereka di masa lalu. Itu cerita-cerita itu banyak juga nggak sih Mbak? Banyak banget. Jadi kayak ada ini menarik kayak misalnya tradisi menenun gitu. Tradisi menenun itu ada di salah satu naskah Sunda Kuna Kawih Panguyutan. Terus juga ada lagi misalnya sebenarnya nggak banyak sih Mbak sebenarnya cerita-cerita tentang perempuan tapi ada. Dan misalnya kayak apa ya? Ada misalnya seorang dia harusnya jadi permaisuri, jadi seorang ratu, tapi dia memutuskan untuk nggak menjadi seorang ratu, tapi penasehat. Kayak penasehat, nah yang menjadi rajanya juga itu seorang perempuan, itu di bawah pengawasannya, namanya Gayatri. Itu ada manuskripnya, ada juga prasastinya, ada catatannya tentang Gayatri ini. Nah, kemudian termasuk Gajah Mada juga belajar tentang strategi politik dan perang tuh sama perempuan ini gitu loh Mbak. Dan dia itu ibaratnya apa ya Mbak ya, wah untuk seorang sosok perempuan yang berperan sangat besar pada masa Majapahit itu sangat luar biasa sih menurut saya gitu. Dan pada saat itu Majapahit sendiri kan beberapa era tuh mengalami fase-fase yang lumayan besar juga gitu ketika dia menyebarkan apa ibaratnya Kekuasaan. niat kekuasaan yaitu untuk menyatukan bangsa-bangsa di Nusantara itu kan, etnis-etnis juga termasuk gitu. Itu menarik sih Mbak, dan banyak banget perempuan-perempuan yang sebenarnya bisa kita jadiin contoh gitu. Ya, wah keren banget ini ya, sekaligus bocoran ya pada NN profesional semua nih bahwa nanti saya sama Mbak Sinta juga kan mau berkolaborasi nih tentang gimana sih caranya memperkenalkan sejarah nih melalui fashion. Tunggu aja tanggal mainnya. Insya Allah kita ini sedang berupaya luar biasa untuk memudahkan teman-teman mengenal sosok-sosok perempuan hebat dari Nusantara ini ke dalam sebuah karya bentuknya fashion adalah ini aja sih apa namanya yang media ya yang mengantarkan sejarah ini bisa lebih dikenal karena fashion ini kan jadi konsumsi sehari-hari gitu. Nah mudah-mudahan melalui situ kita bisa sama-sama sejarah lalu dibawa ke masa kini agar supaya teman-teman sekarang nih lebih aware ya masa lalu karena ya tanpa masa lalu tidak ada dan tidak ada masa depan. Keren ya saya kalau jadi keren Mbak. yang muji sendiri nggak ada yang muji. Oke, Mbak Sinta ingin mulai membacakan pertanyaan dari sudah bergabung nih, udah mulai banyak pertanyaan. Masya Allah, katanya Mbak Sinta luar biasa, tidak berhenti belajar. Dari belajar mengenal aksara dan bahasa kuna ini, apa yang Mbak Sinta peroleh bagi kehidupan pribadi Mbak Sinta, katanya. Wah, berat nih kayaknya. Silakan. Manfaatnya sendiri. Sering banget dibilang apa ya,
seseorang yang mengulik atau mengkaji manuskrip itu berada di jalan yang sepi. Kalau kalau misalkan mau bukan dibandingkan apa yang Mbak yang kalau mau melihat dunia yang lain seperti Mbak, mungkin sama Mbak ketika Mbak mencari inspirasi, kemudian ingin membuat sesuatu lewat sketsa dulu, terus juga konsep dulu, itu kan pasti kerja sendirian tuh Mbak. Nah, tapi mungkin jangka waktunya bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari gitu, atau seminggu atau sebulan. Nah, kalau filolog atau epigraf, ketika menerjemahkan tulisan-tulisan kuna, itu butuh kesabaran, bekerja sendirian, terus juga ketelitian yang benar-benar gimana ya, pada akhirnya jatuhnya ke perfeksionis sih Mbak. Jatuhnya tuh ke yang ini kayaknya ada yang salah nih. Jadi ketika penyuntingan itu ada edisi, kita nyebutnya edisi kritik, terus diplomatis dan sebagainya. Itu kan kita harus mengecek nih kesalahan-kesalahan para penulis manuskrip kuna gitu. Nah, itu tuh ke diri sendiri, itu akhirnya jadi dalam kehidupan sehari-hari tuh kita tuh harus kayak sabar gitu-gitu deh Mbak. Sabar, terus teliti, terus juga nggak terlena banget pada satu hal, jadi harus punya target-target juga gitu. Nah, pada akhirnya itu sih Mbak, tapi itu teknis ya. Nah, kalau misalkan secara filosofis atau secara mengenali diri sendiri tuh wah ada banyak banget gitu. Ketika itu tadi sih Mbak, ketika kita sekarang ada tuh pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan kita harus belajar dari situ sih. Dan yang paling penting tuh gimana sih Mbak caranya untuk memberitahu teman-teman yang ada di kehidupan sekarang atau anak cucu nanti di generasi mendatang itu sejarah-sejarah yang tersimpan atau warisan-warisan nenek moyang kita yang tersimpan di manuskrip, di prasasti lewat kemasan yang menarik gitu Mbak. Kayak nanti yang kita bakal lakukan, amin, mudah-mudahan lancar. Itu jadi itu PR banget sebenarnya. Dan kadang-kadang para peneliti masa lalu itu cuma terbatas di kajian secara akademis aja, terus juga hasil-hasilnya berupa sesuatu yang penting tapi tidak tersampaikan ke masyarakat umum gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi PR berat banget, dan itu yang selalu jadi di pikiran gitu Mbak. Gimana caranya untuk selalu kreatif dan inovatif, itu penting banget sih, dan itu ada di kehidupan Sinta sehari-hari untuk memikirkan hal itu. Iya, luar biasa sekali sih. Kita membangun sama-sama nih Mbak, mudah-mudahan kedepannya membangun awareness nih dari masyarakat tentang pentingnya tentang sejarah, agar supaya kita bisa lebih menghargai kita, amin, keluarga kita, bangsa kita gitu. Sekali karena semuanya ada di manuskrip-manuskrip kuna itu gitu, dan sangat menarik karena luar biasa punya gitu ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Sinta, banyak loh ya pertanyaannya sampai Mbak, silakan. Ya, Graha__ Multiguna Bintara. Mbak izin bertanya, apa aksara Jawa Caraka termasuk dalam aksara kuna? Tanya Mbak, karena Caraka. Aksara. Kalau ngelihat periodisasi kemunculannya itu setelah abad ke-15. Nah, sebenarnya kalau ngelihat zamannya sendiri itu dibedakan zaman kuna sama zaman Islam atau zaman kolonial gitu. Nah, ketika zaman kuna itu masih ibaratnya kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, tapi kalau misalkan Hanacaraka ini dia munculnya itu setelah era Islam sudah ada gitu. Jadi sebenarnya rootsnya sebenarnya dari zaman kuna, tapi kemunculannya udah di zaman Islam. Jadi masuk ke aksara kuna? Enggak. Tapi ya bolehlah, karena dia dari asalnya dari zaman kuna. Oke. Tetap aja tanya ininya lagi udah keputar. Iya. Karena peninggalan tulisannya pun setelah abad ke-16 gitu Mbak. Jadi abad ke-17, abad ke-18 gitu. Jadi aksara Jawa yang Hanacaraka itu nggak begitu kuna banget gitu. Jadi kalau misalkan pun
ada dari Cirebon juga aksara Cacarakan kita nyebutnya kalau di daerah Jawa Barat itu muncul paling tuanya abad ke-17, 1600-an. Dan itu udah masa-masa Islam gitu. Baik, semoga terjawab. Saya mau ini terus, mau batuk terus jadi makan permen. Mohon maaf. Nah, ini dari sahabat Kanis, Mbak. Di manuskrip kuna kita bisa belajar tentang fashion dari masa katanya. Wah, mantap. Pertanyaannya Setuju. Itu pertanyaan atau pernyataan itu? Beliau bertanya nih, sahabat Kanis. Silakan Mbak Sinta. Iya, beruntungnya karya seni berupa gambar-gambar juga ada di dalam manuskrip gitu. Jadi misalnya ada ornamen-ornamen yang kita sebut iluminasi dengan ilustrasi. Kalau iluminasi itu kayak semacam ornamen dalam bingkai-bingkai. Kalau teman-teman buka Al-Quran yang di bagian depan, itu ada bingkai-bingkainya tuh di pembukaannya surat Al-Fatihah. Nah, itu juga itu yang disebut iluminasi. Nah, kalau ilustrasi kayak semacam wayang-wayang atau gambar-gambar manusia, hewan, dan sebagainya. Nah, di dalam manuskrip-manuskrip itu banyak banget gambar-gambar tersebut gitu. Nah, itu bisa jadi contoh referensi atau bisa banget jadi data untuk melihat fashion-fashion yang ada di dalam manuskrip. Nah, tapi selain itu juga di candi-candi itu kan ada relief-relief tuh Mbak. Nah, relief-relief misalnya kita ngomongin Borobudur. Di relief Candi Borobudur itu ada pakaian-pakaian yang dipakai pada abad pada tahun 700-an akhir sampai 800-an awal. Jadi itu bisa kelihatan banget ketika seorang perempuan yang pakai kemben gitu dengan kain tenunnya. Terus juga ada tas-tas gitu loh Mbak. Tas jinjing gitu. Nanti aku kirimin fotonya. Jadi ada tas jinjing, terus juga ada kayak pakaian-pakaian yang kelihatan juga ada motif-motifnya juga gitu. Jadi kelihatan kita, oh ini kayaknya kayak batik ya, kayak ada motifnya. Terus oh ternyata kayaknya ini pakai tenun deh gitu. Jadi kelihatan gitu. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kalau mau tahu ini nanti bentar lagi akan kita tunggu. Ya. Iya. Baiknya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari Ira Junjun. Nah, Mbak, jika ingin mencoba dan belajar tentang aksara kuna, kira-kira mulai dari mana ya? Ke Aksakun. Mulai dari sebenarnya tuh Mbak ada peraturan negara sama peraturan provinsi dan daerah untuk mempelajari bahasa dan aksara kuna sebenarnya di sekolah-sekolah. Sebenarnya, tapi beberapa sekolah-sekolah itu tidak menggunakan kurikulum tersebut atau peraturan itu di dalam kurikulumnya. Mungkin karena dianggap tidak internasional, terus juga tidak penting atau sebagainya ya. Tapi itu jadi PR kita banget gitu. Nah, kalau untuk mau belajar, mungkin salah satunya nanti lewat Aksakun. Aksakun tuh nanti kayak semacam museum virtual, isinya selain pemetaan aksara-aksara yang ada di Indonesia, juga berikut peninggalannya kayak manuskrip, prasasti. Nah, nanti di situ ada kelas virtual juga, kelas mandiri, ketika kita ngasih bahan aksara-aksaranya, terus nanti dipelajarin sendiri, nanti kita kayak bisa kasih evaluasi. Nah, ada juga beberapa semacam tempat-tempat untuk belajar aksara tuh kayak gimana lewat video, lewat audio visual gitu, lewat mungkin nanti ada kerjasama dengan salah satunya dengan Mbak Nina gitu, itu Mbak. Amin, tuh aku exciting. Gak sabar Mbak. Iya nih, banget udah, nggak sabar. Mbak, pertanyaan lagi nih Mbak, dalam aksara kuna itu banyak sejarah tentang wanita nggak Mbak? Nah ini pertanyaan siapa ya? Kok kayak sudah mengarah. Ini tidak dikondisikan ya Mbak, kita juga nggak tahu ini siapa. Apa saja pelajaran yang bisa diambil untuk kaum wanita nih dari aksara kuna ini katanya Mbak. Iya, aksara tuh kan cuman buat modal, bukan cuman. Aksara itu kan modal untuk bisa membaca.
untuk bisa mengerti apa sih tulisan nenek moyang kita itu maksudnya apa, isinya apa. Nah, salah satunya misalnya kayak peranan perempuan pada masa-masa kuna atau masa-masa klasik kayak gitu. Itu misalnya kayak perempuan-perempuan yang jadi pasukan penjaga kerajaan atau yang jadi mata-mata. Terus juga ada juga yang jadi penyebar agama-agama juga ada, bahkan ada juga tentang perempuan yang sering banget membangun candi-candi, menyumbang dana untuk candi-candi. Ini masih rahasia nanti kemunculannya tunggu bulan depan, amin. Nanti ya teman-teman dengan lengkap narasinya kita kasih tahu juga. Nah, jadi sebenarnya kalau mau melihat peranan perempuan di masa lalu itu banyak banget, apalagi yang jarang banget disebut sama di buku-buku sejarah. Misalnya kayak perempuan-perempuan masa Mataram kuna atau masa Sunda kuna, yang pada saat itu banyak juga yang menjadi permaisuri, atau juga kayak tadi diceritain tentang Gayatri yang jadi penasehat sebuah kerajaan gitu. Wah, itu udah banyak banget. Itu baru ngomongin Jawa, belum ngomongin Sumatera, belum ngomongin Kalimantan, belum ngomongin pulau-pulau lain di Indonesia. Wah, itu pasti banyak banget. Luar biasa. Jadi ayo kuliah lagi filologi atau arkeologi. kuliah lagi. Iya. Ayo Mbak. Nih Mbak, ada pertanyaan nih Mbak yang seperti saya tanyakan Mbak Tinta. Mohon maaf, kenapa menyebutnya aksara kuna dan bukan kuno ya Mbak? Saya kok penasaran katanya. Nah, sebenarnya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh udah O ya, kuno. Nah, pada masa kalau misalkan teman-teman tahu aksara alfabetisnya aksara kuna tuh misalnya kayak contoh aksara Jawa aja. Hana Caraka Data Sawala pakainya A. Kemudian juga Sunda, aksara Sunda, aksara Lontara dari Sulawesi Selatan, dan beberapa aksara-aksara lagi. Atau contohnya lagi aksara Jepang kayak hiragana, katakana juga itu semua pakai A. Nah, pada masa lalu itu kebanyakan itu akhir kata itu pasti selalu A dan banyak dipakai. Nah, karena ada tradisi tutur kita yang spelling itu apa ya, membicarakan atau mengutarakannya, misalnya kayak logat misalnya kayak Madura, ada logat Cirebon, terus juga bahasa Jawa logat Cirebon, bahasa Jawa logat pesisiran atau pedalaman atau bagaimana. Nah, letak-letak geografis itu juga menentukan bagaimana menyebut atau melafalkan bahasa gitu. Nah, salah satunya ketika tulisannya kuna itu ada beberapa daerah yang menyebutkan kuno gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau di tulisannya sih A, tapi ketika melihat dia terbiasa atau ada bahasa-bahasa tertentu dalam pelafalannya adalah O, itu jadi gitu. Jadi jadi kebiasa, jadi kebawa sampai ke tulisan sekarang. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Kemudian dari Nia Agustina nih Mbak, dari semua aksara kuna yang ada di Indonesia, yang menurut Mbak Sinta yang paling menarik untuk dipelajari katanya. Wah, diminta memilih nih sebenarnya. Aku bukan pilihan kata. Yang paling menarik. Waduh, susah. Semuanya menarik. Dan satu lagi Mbak lupa. Jadi ada satu ilmu lagi namanya paleografi. Paleografi itu adalah ilmu yang mengkaji khusus aksara. Nah, di Indonesia itu nggak ada ilmu itu, Mbak. Jadi, kadang-kadang dia masuk ke filologi, kadang-kadang dia masuk ke epigrafi yang jadi bagiannya arkeologi. Jadi, dia nggak punya kedudukannya sendiri. Nah, waktu kemarin Sinta S2 lagi di arkeologi, itu khusus di paleografi penelitiannya. Dan itu susah banget ngedapetin pembimbingnya gitu. Nah, karena kita mencari tahu latar belakang atau sejarah si aksara ini kenapa muncul. Nah, misalnya ya, kayak aksara Hana Caraka itu, aksara Jawa itu kenapa muncul di Bali, di Lombok, di Jawa, hampir seluruh pulau di Jawa. Seluruh
daerah di Pulau Jawa. Nah, itu bisa mulai dari barat sampai ke timur itu ada aksara Hanacaraka itu. Nah, itu juga bisa kita lihat kenapa sih kok ada aksara Lontara, kenapa di daerah Sumatera Utara ada 5 varian yang berbeda gitu aksara-aksaranya. Nah, itu ada satu ilmunya itu tuh Mbak, dan Sinta suka banget dengan ilmu ini, paleografi namanya, mencari asal-usul aksara, sejarah aksara tuh bagaimana. Jadi, ya semuanya menarik. Apalagi penelitiannya itu Sinta memakai sudut pandangnya ekonomi politik, Mbak. Jadi bagaimana aksara termasuk bahasa itu digunakan sebagai media penyampaian selain soal agama, juga ternyata difungsikan dalam ranah ekonomi dan politik gitu. Jadi pada saat itu gimana sih penyampaian pada isu-isu yang terjadi pada masa lalu itu lewat aksara. Misalnya kayak seorang raja memberitahu masyarakatnya lewat prasasti gitu. Kamu nggak boleh merusak sungai, kamu nggak boleh menghancurkan hutan. Itu kayak ada kutukan-kutukan gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya kamu merusak alam, nanti kamu bakal kena kutukan. Saya kutuk kamu jadi ini. Nah itu aja udah kita lihat di ranah politik atau di ranah hegemoni tertentu gitu. Nah kalau ekonomi bagaimana? Ketika para pedagang dari India awal-awal Masehi, kita jauh lagi Mbak ke belakang banget, awal-awal Masehi, para pedagang dari India itu kan mencari komoditas ke misalnya kayak pohon taruma. Pohon taruma itu yang ngebuat warna indigo, warna blau. Nah, itu sampai ke Jawa bagian barat. Mereka mencari komoditas-komoditas untuk di pasar, untuk diperdagangkan. Kemudian mereka berkomunikasi lewat bahasa, lewat aksara, sampai akhirnya ada aksara dari India Selatan di Jawa bagian barat, di Kutai gitu. Nah, Sinta lebih suka tuh Mbak mengulik-ngulik aksara, tapi dari sudut pandangnya ekonomi dan politik gitu. Keren sekali. Kalau katanya sekarang. Oke. Iya, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mesartika. Mbak, siapa orang yang menjadi trigger Mbak Sinta untuk menjadi seorang filolog? Waduh. Siap. Men-trigger ya. Ada kalau bukan orang terdekat atau inspiring atau yang memberi inspirasi ada 2. Tadi kesebut Nietzsche itu filsuf dari Jerman. Satu lagi ini Mbak yang paling menarik, dia yang bikin Lord of the Ring, The Hobbit, Lord of the Ring. Nah dia filolog juga dari Inggris, dari Oxford. Jadi dan dari mereka lah Sinta terinspirasi ketika isi-isi dari manuskrip dikemas ulang ke dalam bentuk karya sastra, karya film, itu karena mereka Mbak. Jadi kayak salah satu lagi, tapi bukan filolog, tapi dari sastra, itu J.K. Rowling yang bikin Harry Potter. Itu bagaimana menciptakan dunia-dunia itu, dan inspirasinya dari manuskrip atau dari sastra gitu. Keren. Oh, sekarang terjawab Mbak, kenapa di Lord of the Rings tuh banyak banget bahasa, banyak banget ini kan? Caranya, iya benar banget. Beda, ternyata yang bikin filolog. Oke. Aku sampai, waduh, ini mikirin satu jalan cerita aja kayaknya sulit. Ini cabang ilmunya banyak banget gitu, luar biasa. Tapi Mbak Sinta juga sekarang kan selain ya bagaimana caranya agar supaya sejarah filologi ini bisa diperkenalkan ke masa sekarang melalui hal-hal yang akrab di masa sekarang, film, video games ya Mbak ya, keren banget dengan berlatarkan sejarah di masa lalu. Aduh semangat Mbak, kita kan ini pertanyaan terakhir sebelum berpisah Mbak. Wah, oke. Saya tergugah nih sama prinsip hidupnya Mbak Sinta nih. Saya pernah baca. Saya ada, saya berkarya, saya berdaya. Pernah ya nulis begitu nih. Boleh sedikit diceritain nggak sih Mbak, bisa dihubungkan dengan filologi yang sekarang Mbak Sinta tekuni? Mangga silakan. Iya,
begini Mbak, kita tuh kan apa ya? Bukan kita. Aku tuh pernah punya kayak semacam kesadaran batasan diri. Batasan diri ketika kita tahu ada kekurangan-kekurangan atau batasan-batasan dalam hidup ini, itu bagaimana sih memaksimalkannya gitu. Dan yang paling utama tuh bermanfaat untuk orang lain gitu loh Mbak. Nah, ketika aku misalnya mempelajari filologi, mempelajari masa lalu gitu. Nah, tapi kalau cuman buat asik sendiri, kalau misalnya tujuannya cuman untuk numpukin gelar aja, itu apa ya ibaratnya Mbak ya, kan katanya salah satu jalan menuju surga tuh ada beberapa pintu nih Mbak. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu, menanam pohon yang banyak misalnya. Nah, itu Sinta pengen banget gitu misalnya terlepas dari surga dari itu, Sinta pengen banget gitu apa yang Sinta udah pelajarin tuh teman-teman yang tidak merasakan atau yang tidak ada kesempatan untuk belajar secara akademisi gitu, karena tahu gitu maksudnya dunia pendidikan sekarang tuh kan kalau misalnya mau lanjut kan lumayan mahal gitu loh Mbak, dan nggak semua akses masyarakat itu bisa mengakses si pendidikan tinggi ini gitu. Ini agak dan agak emosional sih Mbak sebenarnya, jadi karena punya pengalaman itu untuk sekolah itu agak susah gitu, dan perjuangannya tuh nggak setahun 2 tahun, tapi bayangin Mbak dari 2003 sampai sekarang aku statusnya masih mahasiswa gitu loh. Gitu. Dan itu bukan karena memburu gelar atau apa, aku malah nggak mau banget nyantumin gelar gitu kalau ada acara atau apa tuh, itu bukan hal yang sangat krusial, tapi apa yang udah aku pelajarin tuh gimana caranya untuk bisa disampaikan ke orang-orang sekarang ataupun nanti generasi yang mendatang gitu. Nah, makanya disitulah ada proses berkarya gitu Mbak. Aku ada untuk belajar ini semua, untuk mempelajari masa lalu lewat prasasti, lewat manuskrip. Nah, sekarang gimana nih aku berkaryanya gitu. Aku mau membuat suatu karya atau beberapa karya yang bisa dinikmati oleh anak-anak masa sekarang. Nah, untuk pemberdayaannya aku sendiri gitu, atau untuk aku mengajak teman-teman lain, nah disitulah aku berdayanya itu loh Mbak, kayak semangat apa ya, kayak tetap terus semangat hidup gitu loh Mbak. Hidup harus selalu dihidupi, dan aku kayak diingetin masih punya banyak mimpi-mimpi yang bisa jadi semangat untuk terus hidup gitu loh Mbak, gitu. Iya, keren banget. Aku juga langsung pas baca hidup itu harus selalu hidup, itu langsung tok gitu. Diem langsung oke, apa nih yang udah gue bikin gitu untuk ya diri sendiri, sekitar, masyarakat, Indonesia, bahkan dunia gitu. Hanya mudah-mudahan kita melalui apa yang akan kita lakukan bersama, kolaborasikan bersama, memperkenalkan sejarah kita, bangsa kita melalui fashion. Jadi ya bisa dibilang fashion history lah gitu, atau history fashion ya, history X fashion, fashion X history gitu, kita bisa. Ya, benar-benar itu seru banget sih Mbak, itu bener. Ini BTW enak banget nih Mbak bajunya. Oh, Bagus, enak banget dan aku suka banget. Dikirim banyak banget nih Mbak, terima kasih loh. Esensia dari Nina Nugroho. Enak banget. Nanti aku bakal pakai buat kalau kerja. Penelitian ke lapangan. iya, karena apa ya, nanti kita juga berkolaborasi dengan bendera Esensia gitu kan, karena kita sama-sama sadari histori itu adalah sejarah itu adalah kunci gitu ya, kalau kata Dokter Faisal, Cirebon adalah kunci gitu kan. Nah ini juga mudah-mudahan bisa kita sama-sama apa ya, edukasi masyarakat bersama melalui cara yang sederhana yang kita berdua bisa gitu ya Mbak. Mudah-mudahan kembali lagi ke tujuan Mbak Sinta sebagai sosok wanita luar biasa, gimana caranya apa yang dipelajari, apa yang dilakukan memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang gitu kan. Keren sekali. Makasih banyak ya Mbak atas kehadirannya, keberkenanannya sore hari ini. Aku Minta yang doa makasih. semuanya ya, mudah-mudahan
dilancarkan kolaborasinya. Mudah-mudahan kita bisa nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi menjadi sebuah series ya atau program yang berkelanjutan, continuity, dan bisa diterima di masyarakat. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Sehat selalu, semangat selalu. Wah, hidup filolog. Hidup masa lalu. Jangan membenci masa lalu. Cintailah masa lalumu. Oke Mbak, aku pamit ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kesempatannya, buat ajakan kolaborasinya juga. Terima kasih Mbak juga yang sehat dan selalu semangat buat terus berkarya dan Amin. berdaya gitu. Terima kasih ya Mbak. Aku pamit duluan berarti ya. Ya Mbak, thank you. Terima kasih. Sampurasun. Sampes. Mangga ya, luar biasa sekali kan tadi nih Mbak Sinta banyak memberikan insight-insight kehidupan nih melalui pembelajaran ilmu filologi yang Mbak Sinta tekuni nih. Yang tadi saya highlight banget tuh, tanpa masa lalu tidak ada masa sekarang dan tidak ada masa depan. Itu benar sekali teman-teman semuanya. Kemudian tadi juga saya sempat menyampaikan nih Mbak Sinta itu kan tagline kehidupannya itu adalah saya ada, saya berkarya, saya berdaya. Itu luar biasa sekali. Jadi bagaimana caranya agar kita memaksimalkan batasan untuk menjadikan kita lebih bermanfaat gitu. Apa yang sudah dipelajari, bagaimana caranya bisa disampaikan untuk generasi sekarang. Dan berkarya lewat pelajaran yang sudah diambil dari manuskrip ini membuat Mbak Sinta berdaya. Salah satunya adalah dengan perspektif kehidupan, hidup itu harus selalu dihidupi. Ini yang membuat beliaunya selalu berkarya, selalu berdaya, dan ada untuk memberikan warna di kehidupan perempuan Indonesia, terutama perempuan berdaya. Luar biasa sekali ya obrolan kita sore hari ini. Terima kasih kepada para renan profesional semua yang sudah menyimak obrolan kita dari tadi jam 16.30 sampai sekarang nih 17.31. Bagi teman-teman semua renan profesional yang belum sempat nonton tadi obrolan seru kita tentang cerita perempuan di balik aksara kuna, silakan tonton videonya gitu. Kalau dulu IGTV, sekarang ada di kolom video di Instagramnya Nina Nugroho Store. Itu banyak sekali yang bisa dilihat episode sekarang ataupun episode-episode yang lalu gitu. Nah, sekarang waktunya saya mengumumkan pemenang Nina Nugroho Solutions episode 113 di Jumat 14 Januari 2022. Pemenangnya adalah Sahabat Kanis. Wah, selamat ya kepada Sahabat Kanis. Pertanyaannya, apa di manuskrip kuna kita bisa belajar tentang fashion dari masa ke masa? Oh, selamat ya Sahabat Kanis. Silakan Sahabat Kanis masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Terdapat bio di paling kiri atas. Silakan, di situ ada link yang bisa diklik. Kemudian tersambung ke para sales advisor kami. Nanti akan dibantu untuk memberi informasi bagaimana teknis pengiriman hadiahnya ya. Terima kasih sekali lagi kepada para renan profesional semua, wanita berdaya yang terus mensupport kegiatan Nina Nugroho Solutions melalui program-program Gerakan Aku Berdaya yang sama-sama kita lalui bersama melalui live Instagram di hari Jumat sore, kemudian ada webinar di hari Minggu pagi jam 10 sampai jam 11.30. Webinarnya hari Minggu nanti tanggal 16 Januari melalui Zoom ya. Jadi silakan masuk ke Instagramnya Gerakan Aku Berdaya. Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 jam 10 sampai 11.30 kita akan ngobrolin tentang cerdas literasi ukir prestasi dengan narasumber Diki Adriansyah, Experiential Learning Partner. Wah, keren banget ya. Ini program Gerakan Aku Berdaya berkolaborasi dengan Tempat Trainers Guild, Asosiasi Trainers Indonesia, yang sudah melahirkan trainers-trainers luar biasa, dan modul-modulnya juga keren-keren banget, bisa membuat kita lebih
lebih berdaya, dan pastinya tujuan kita sama-sama adalah bagaimana kita sebagai perempuan terlejitkan keberdayaannya agar supaya kita bisa sama-sama bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu di hari Minggu ya melalui webinar, dan Jumat depan melalui live Instagram juga. Salam hormat, mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Jangan lupa jaga terus kesehatannya, terus pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dari kerumunan dan hal-hal yang membuat kita tetap sehat. Dan mudah-mudahan tadi ya sebelum live Instagram ada gempa 6,7 skala Richter, terasa banget. Saya lagi siap-siap juga kencang. Mudah-mudahan sanak saudara keluarga terlindungi, tidak ada yang terjadi gitu ya, punya dampak yang merugikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.